Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai negara dan hukum, program studi perencanaan wilayah dan kota, mata kuliah kewarganegaraan. Anggotanya adalah yang pertama saya sendiri, Asyafia Latifah Maulida, yang kedua Wahyu Saputri, yang ketiga Nazwa Zafranji, yang keempat Muhammad Al-Ghifari, dan yang terakhir ada Rio Diandra. Topik pertama adalah hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan hukum adalah mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Selanjutnya oleh Wahyu Saputri. Macam-macam pembagian hukum. 1. Menurut sumbernya, ada hukum undang-undang, hukum adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, hukum doktrin. Yang kedua, menurut bentuknya, ada hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau hukum kebiasaan. Lalu yang ketiga, menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional. Keempat, menurut waktu berlakunya, ada ius constitutum, ius constituendum, dan hukum aksasi atau hukum alam. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formal. Lalu selanjutnya yang keenam, menurut sifatnya, ada hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Lalu yang ketujuh, menurut wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Yang kedelapan, menurut isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat atau hukum sipil, hukum negara atau hukum publik. Hukum publik dibagi menjadi tiga, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Ciri-ciri hukum. Apa aja sih ciri-ciri hukum? Yang pertama yaitu mengatur setiap perilaku masyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Yang ketiga, mengandung larangan dan perintah. Yang keempat, memiliki unsur perlindungan atau melindungi. Yang kelima, adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Fungsi hukum untuk masyarakat. Yang pertama yaitu hukum memfasilitasi. Yang kedua, hukum represif. Yang ketiga, hukum ideologis. Dan yang keempat, hukum reflektif. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Ciri pokok hakikat HAM. HAM tidak perlu dibeli atau diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa mengandung kelamin, ras, agama, etis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Perkembangan pemikiran HAM. 1. Piagam Madinah. 2. Magna Carta. 3. The French Declaration. 4. The Four Freedom. 4. Kebebasan, hak asasi manusia, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kemelaratan. Bentuk-bentuk HAM.
hak sipil dan hak politik, hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bergerak, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik, hak ekonomi dan hak sosial budaya, hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan sebagainya. HAM diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 4. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 5. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kelembagaan HAM yang ada yaitu Komnas HAM. Komisi Nasional atau Komnas HAM dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Komnas HAM bertujuan untuk 1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengkajian dan penelitian. 2. Fungsi penyuluhan. 3. Fungsi pemantauan. Dan 4. Fungsi mediasi. Kelembagaan HAM lainnya yaitu ada KNPA dan KPAI, selanjutnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan LSM Pro Demokrasi dan HAM. Mungkin sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan tentang negara hukum dan HAM. Mohon maaf bila penjelasannya tidak disampaikan karena terbatas oleh waktu. Jadi bisa dibaca saja di PowerPoint-nya atau PDF-nya. Terima kasih.